everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you an lesson that can make improve your knowledge. So everybody, di pembahasan kali ini kita masih membahas materi SMA tentang prokaryotik. Namun kali ini kita membahas poin kedua, yaitu eubakteria atau biasa dikenal dengan bakteri sejati. So, di bakteri sejati ini ciri-cirinya itu dia pertama memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Kemudian telah mempunyai organ sel berupa ribosom yang mengandung satu jenis ARN polimerase. Kemudian dia membran plasmanya itu mengandung lipid dan ikatan ester. Jadi lipid ini tuh lemak. Kemudian sel bakteri itu memiliki kemampuan untuk mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Kemudian sitoplasma bakteri itu terdiri dari protein, kemudian karbohidrat, lemak, ion organik, kromatofora, juga terdapat organel sel kecil-kecil yang disebut ribosom dan asam nukleat sebagai penyusun ADN dan juga ARN. Jadi ADN dan ARN ini merupakan bahan genetik seperti itu. Kemudian pengelompokan bakteri yang pertama itu berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu autotrof dan juga yang heterotrof. Autotrof ini itu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Umumnya ini itu merupakan bakteri yang mampu berfotosintetik, dan juga heterotrof ini merupakan bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya kan ada suatu praktek di mana kita menumpukan bakteri di suatu media, di sana di medianya itu diberikan beberapa nutrisi, itu merupakan jenis bakteri yang heterotrof, umumnya yang hidup di sana seperti itu. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya itu dibedakan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob ini tuh bakteri yang membutuhkan oksigen, sedangkan bakteri anaerob ini bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Umumnya bakteri anaerob ini biasanya bakteri-bakteri yang hidup pada suhu yang ekstrim biasanya. Seperti beberapa bakteri yang dekat kepada kita itu, misalnya bakteri E. coli itu kan dalam tubuh manusia dan dia tidak membutuhkan oksigen, namanya dia anaerob seperti itu. Kemudian ada berdasarkan alat geraknya, ada yang memiliki alat gerak berupa flagel, ada juga yang tidak memiliki flagel. Nanti kita akan menjelaskan lebih dalam ke slide selanjutnya. Selanjutnya yang keempat itu ada pengelompokan berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk batang, bola, dan juga spiral. Oke, di sini ada klasifikasi bakteri berdasarkan alat geraknya. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu atrik, di mana atrik ini itu merupakan kelompok bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian yang berikutnya itu ada monotrik. Ini monotrik, umumnya ini bakteri yang memiliki satu flagela saja pada ujungnya. Ini bisa dilihatkan, ini hanya memiliki satu flagela. Umumnya ini jenis bakteri yang Pseudomonas aeruginosa. Ini kelompok-kelompok bakteri yang hanya memiliki satu flagel. Kemudian ada amfitrik yang memiliki dua flagela. Biasanya ini itu kelompok Pseudomonas juga, yang spesies Pseudomonas fluorescens umumnya seperti itu. Kemudian yang logotrik, yaitu lebih dari satu flagela pada kedua ujung ataupun pada satu ujungnya saja. Mana kursor saya? Iya, seperti itu. Yang ini ya dapat dilihat di sini. Kemudian contoh bakterinya ini itu dia ada Aquaspirillum serpens biasanya seperti itu. Kemudian ini ada kelompok terakhir itu ada peritrik. Peritrik ini itu flagelanya terdapat pada seluruh tubuh, dapat dilihat di sini. Dia ada pada seluruh tubuhnya, bagian samping ada, bagian kepala ada, ekor juga di sini bagian ada flagelanya seperti itu. Oke, selanjutnya ini klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya.
Jadi ada 3 bentuk umum. Itu yang pertama ada tipe yang kokus atau kokis di sini. Bentuk kokus itu ada pertama di sini dapat dilihat itu Diplococcus. Contoh bakterinya Staphylococcus aja itu berbentuk bulat-bulat seperti ini, bentuk 2. Kemudian ada bentuk batang bulat atau batang berkoloni saling seperti ini, bisa lihat ya. Kemudian yang kedua itu ada di sini, mana kursor saya hilang. Staphylococcus. Di sini jenis bakterinya itu Staphylococcus aureus. Di sini dia bentuk seperti spiral. Bisa dilihat ya di sini bentuknya. Bisa dilihat ini bentuknya. Kemudian bentuk berikutnya itu ada tetrad. Bisa dilihat di sini. Ini berbentuk batang yang saling berkoloni hingga 4 koloni ya. Kemudian di sini ada bentuk sarcina. Bentuk sarcina bentuk bola seperti kubus. Jadi dia membentuk seperti kubus, sementara tetrad ini tuh membentuk seperti persegi. Kemudian ada Streptococcus. Di sini bisa dilihat. Ya, ini bentuknya itu berbentuk bola-bola kolom membentuk rantai di sini. Mereka membentuk rantai panjang ya, dapat dilihat di sini. Kemudian berikutnya itu ada kelompok Bacillus. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu Chair of Bacilli. Bisa dilihat di sini dia berbentuk batang yang memanjang saling bertumpukan. Yang contoh bakterinya Bacillus atracis. Kemudian ini ada Flagellaterodes. Ini bisa dilihat ada beberapa kelompok ini berbentuk batang, kemudian di sekeliling tubuhnya itu ditumbuhi oleh flagela. Contohnya itu Salmonella typhi. Kemudian ada selanjutnya itu ada Sporeformer. Ini itu bentuknya batang seperti ini. Dapat dilihat di sini. Contoh bakterinya itu ada Scrodium botulinum. Kemudian ada bentuk lain, orders atau bentuk spiral ini umumnya ya. Bentuk spirillum seperti itu. Di sini ada Vibrio, dapat dilihat di sini. Dia memiliki satu flagella, berbentuk batang juga, memiliki satu flagella di ujungnya. Contohnya Vibrio clerocholerae. Kemudian di sini juga masih berbentuk batang cengkok, Spirillina. Di sini di ujungnya ada 2 atau lebih flagella, terdapat seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya itu ada ini Spirochaetes. Itu dia bentuknya seperti batang bengkok, dapat dilihat di sini ya. Contohnya itu ada Treponema bacillus. Jadi klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya itu ada umumnya ada 3, Coccus, kemudian Bacillus, dan juga Spirillum. Ini order ini artinya maksudnya spirillumnya, bentuk spirillum yang saya pelajari. Namun di sini yang tertera itu order yang lain, tapi ini sebenarnya bentuk spirillum. Di Orchococcus ini ada Diplococcus, kemudian Staphylococcus, kemudian Treta dan Saphirina, dan juga Streptococcus. Kemudian di Bacillus ada Chain of Bacillus, kemudian Flagellaterodes, dan juga Sporeformer. Kemudian di Spirillum orders ini ada Vibrio, kemudian Spirillina, dan juga Spirochaetes.
Spirochaetes seperti itu. Selanjutnya ini ada reproduksi bakteri. Di sini dapat dilihat reproduksi bakteri ada 3, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Ini transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Bisa di sini dilihat di mana sel DNA itu di sini dapat dilihat ada DNA bebas. Kemudian di sini dapat lihat kromosomnya ya. Dari kromosom ini DNA diambil oleh sel, kemudian rekombinasi DNA ke dalam kromosom bisa dilihat di sini, sehingga selnya itu mengalami sel rekombinasi sel dari luar tadi di sini. Ketika sel dari luar yang ini masuk ke sini bergabung dengan DNA bebasnya ini ya, DNA bebas ini masuk ke batang ini, kemudian bergabung dengan kromosom ini, DNA-nya ini diambil oleh sel. Bisa dilihat dari sini kan, dari sini ini DNA-nya bebasnya masih di luar, kemudian dia memasuki di sini. Bisa dilihat di sini dia masuk di bagian sini bergabung dengan kromosom, rekombinasi dengan kromosom sehingga ini menyatu seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu ada transduksi. Bisa dilihat di sini ada sel bakteriofag. Ini berasal dari luar kan kita bisa lihat. Kemudian infeksi fage, dia mengalami infeksi fage masuk. Kemudian pelepasan fage, terjadi pelepasan fage. Selanjutnya ini masuklah ke sel baru ini, reversi bakteri baru, sehingga pada saat itu terjadilah sel rekombinasi. Ada kromosom yang ini itu ketika dimasuki oleh sel yang ini akan mereka membentuk lagi suatu sel rekomendasi yang baru seperti itu. Kemudian berikutnya itu konjugasi. Bisa dilihat di sini sel bakteri pertama ini plasmidnya, ini adalah kromosomnya. Kemudian sel bakteri kedua ini bisa dilihat. Selanjutnya kontak antar dua sel kopi plasmid dipipinakan. Bisa dilihat di sini kan. Ini plasmid 1, ini plasmid 2, kemudian ini plasmid ini kromosom 1, kromosom 2, kemudian kemasukan tadi kan ini mereka bergabung antara ini dengan ini, mereka bergabung, dapat lihat di sini. Kemudian dia kemasukan plasmid ini plasmid bisa ke batang ini dan batang yang ini. Selanjutnya ini dapat lihat di sini plasmidnya ini akan membelah menjadi 2. Kemudian ini 2 sel yang mengandung plasmid di sini, sehingga terjadilah 2 sel yang sama-sama mengandung plasmid ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke peranan bakteri yang menguntungkan. Di sini ada nama produk atau makanan, ada yogurt, bahan bakunya itu susu. Ini diproduksi dan bantuan bakteri Lactobacillus bulgarius dan juga Staphylococcus thermophilus. Kemudian adalah mentega yang bahan bakunya juga susu dibantu oleh Staphylococcus lactis. Kemudian terasi, bahan bakunya ikan, dibantu oleh Lactobacillus sp, dan ini juga keempat asinan buah-buahan, bahan bakunya itu buah-buahan dibantu oleh Lactobacillus sp, dan juga ini sosis. Daging itu dibantu oleh bakteri Pediococcus reversiae, dan ini kefin atau susu Lactobacillus bulgaris dan Staphylococcus lactis. Kemudian sebenarnya peranan bakteri itu yang dekat dengan manusia seperti E. coli, mungkin ini sudah familiar bagi Anda semua. Jadi E. coli itu bakteri yang ada di tubuh manusia ya. Mungkin yang Anda dengar pasti beberapa hal yang merugikan tentang E. coli ini, tapi sebenarnya E. coli ini sangat berfungsi bagi tubuh kita. Pertama itu dia membantu pembusukan di usus kita, kemudian dia juga membantu produksi vitamin K. Jadi itu sangat menguntungkan. Di balik bakteri juga E. coli ini ada bakteri yang patogen yang dapat menyebabkan kita itu sakit perut umumnya. Nah, kemudian ada juga bakteri yang berperan pada tumbuhan itu seperti bakteri Rhizopus. Itu bakteri yang menambat nitrogen pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tidak bisa menambat nitrogennya sendiri. Dengan bantuan bakteri ini dia mampu menambat nitrogennya sendiri. Biasanya itu pada beberapa tanaman legum atau kacang-kacangan bisa ditemukan di sana. Ada pada bintil akar biasanya seperti itu. Itu peranan bakteri dari Rhizopus. Kemudian
bakteri yang merugikan. Dari banyak sekali ya, dibalik bakteri yang menguntungkan tadi ada banyak juga bakteri yang merugikan. Seperti di sini ada banyak nama bakteri Clostridium tetani, itu menyebabkan tetanus, bentuknya batang, itu tempat infeksinya di otot. Kemudian Diplococcus pneumonia ada pneumonia, menyebabkan pneumonia, bentuknya itu bola. Kemudian infeksinya di paru-paru. Ada juga Mycobacterium atau TBC, bentuknya batang di paru-paru. Kemudian tuberkulosis, ini Mycobacterium tuberculosis ya maksud saya. Kemudian Mycobacterium leptra atau batang kulit, menyebabkan penyakit batang. Kemudian bentuknya itu batang, leptra ya, bentuknya itu batang, tempat infeksinya itu di kulit. Kemudian ada Neisseria gonorrhoeae, ada raja singa, bentuknya itu bentuk spiral. Kemudian tempat infeksinya di alat kelamin. Kemudian ada Pasteurella pestis atau sampar, penyakit sampar ya. Ini bentuknya batang, tempat infeksinya itu di kelenjar darah. Kemudian ada Salmonella typhosa, menyebabkan penyakit tipus, bentuknya itu batang. Kemudian tempat infeksinya itu di usus halus. Kemudian ada Shigella dysenteriae, penyakitnya itu disentri, bentuknya batang. Kemudian tempat infeksinya di kelenjar darah. Dan juga ada Treponema pallidum, penyakit ini disebabkan itu sifilis, bentuknya spiral, biasanya tempat infeksinya di alat kelamin. Kemudian yang terakhir itu ada Vibrio koma atau menyebabkan penyakit kolera, bentuknya koma, biasanya ini tempat infeksinya di usus. Jadi ini biasanya ditandai dengan gejala sakit perut umumnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai eubakteria dan juga bakteri itu sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda rasa kurang jelas dari penjelasan ini, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. So, terima kasih atas perhatiannya. Thanks cause you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.